Udah. Halo, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai creativity and play. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Lydia Kolina. Selanjutnya ada Christopher Geoveli Firdaus. Selanjutnya ada Nur Hafki Agus Amaldi. Selanjutnya ada Sonya Laura Ferdiana. Dan ada Jeremy Eric Santoso. Lanjut. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kami telah membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemahaman creativity and play. Yang kedua ada hal yang dapat meningkatkan dan menurunkan kreativitas. Serta yang terakhir ada implementasi ide bisnis. Next, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pemahaman creativity and play. Lingkungan bisa mempengaruhi kreativitas kita dan bisa juga menanamkan budaya kreatif dalam diri kita. Contohnya saja seperti suatu ruangan yang mempertemukan para karyawan, hal ini akan memicu kita untuk saling berbagi dan bertukar ide, sehingga akan memunculkan kreativitas itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kreativitas tidak muncul dari ruang yang hampa, melainkan dari pertemuan antar perspektif orang yang berbeda-beda dan bagaimana mereka melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, kreativitas juga dapat dilihat dari ruang yang bersifat referensi dan ilmu-ilmu pengetahuan. Anggapannya adalah seperti buku-buku dan aplikasi media sosial yang dapat digunakan sebagai ruang untuk berkreasi. Hal yang dapat meningkatkan kreativitas kita ada 4. Yang pertama, dorongan dari organisasi dan pengawasan. Yang kedua, sumber daya yang memadai. Yang ketiga, dukungan kelompok kerja. Dan yang keempat, membahas kemampuan karyawan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menurunkan kreativitas kita. Yang pertama, hambatan organisasi. Hambatan organisasi yang dimaksud di sini seperti persaingan internal yang terjadi dalam suatu perusahaan, atau bisa juga terjadi karena adanya ketakutan atas kritik-kritik yang akan diberikan terhadap ide baru yang kita munculkan. Yang kedua, tekanan beban kerja. Hal ini bisa terjadi karena beban yang diberikan terlalu berat. Seperti contohnya, adanya batas waktu atau deadline yang diberikan untuk kita memunculkan suatu ide yang baru atau mengerjakan sesuatu, itu terlalu cepat atau sebentar. Hal ini tentunya akan membuat seseorang menjadi merasa tertekan dan akan sangat sulit untuk memunculkan ide baru tersebut. Karena semakin dipaksa atau dituntut seseorang untuk memunculkan suatu ide yang baru, akan semakin sulit ide itu akan muncul. Ide biasanya akan muncul tanpa adanya paksaan dan secara spontan. memudahkan kita tote bag adalah brand yang terbuat dari kain perca yang sudah tidak digunakan dan diolah kembali menjadi suatu nilai yang kreatif dan kualitas tote bag yang akan dipasarkan melalui quality control. Dalam menyeleksi barang-barang yang akan dijual dan dipasarkan, packaging yang kami pakai untuk tote bag ini menggunakan box dengan desain-desain yang menarik. 3D tote bag akan kami pasarkan ke seluruh Indonesia melalui offline store dan online store.
Saya membuat brand ini karena melihat keadaan di lapangan yang mana lautan indah menjadi lautan sampah dikarenakan sampah plastik, dan di sini saya juga peduli akan keberlangsungan lingkungan. Maka dari itu saya menciptakan tas tote bag ini yang memiliki motif yang berbeda dari yang lainnya. Baik, untuk kesimpulan yang kita bisa dapat dari presentasi ini adalah bahwa dalam creativity and place perlu adanya lingkungan yang aktif, berkomunikasi, perlu adanya kepedulian antara teamwork, media yang mengandalkan teknologi, serta seni. Karena kreativitas perlu media atau suatu ruangan yang kondusif untuk mengimplementasikan kreativitas. Maka bisa dikatakan bahwa creativity and place adalah tidak hanya berkaitan dengan ruang dan creativity, tetapi berkaitan dengan ilmu pengetahuan juga, dan juga bagaimana kebebasan kita untuk berkreasi. Dan sekian dari saya. Ini presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.